Halo semuanya, teruntuk para pelukis ataupun seniman ataupun desainer, siapa sih yang tidak mengenal Vincent Willem van Gogh? Ya, pelukis asal Belanda satu ini menghasilkan berbagai macam karya yang dianggap sebagai tonggak permulaan seni lukis modern dan terkenal lebih maju dari zamannya. Lukisan Van Gogh terkenal memiliki goresan yang ekspresif dan warna yang tebal sejak mulai melukis pada tahun 1881. Van Gogh menghasilkan sekitar 860 lukisan cat minyak dari 2100 karya seni. Fakta menarik lainnya, beberapa lukisan Van Gogh termasuk dalam jajaran lukisan termahal dunia. Namun, satu hal yang perlu kamu tahu, Van Gogh tidaklah bahagia saat hidup hingga akhir hayatnya. Dari mengidap masalah kejiwaan hingga potong kupingnya sendiri, Van Gogh mengakhiri hidupnya sendiri dengan timah panas dalam kesendirian dan depresi pada Juli 1890. Naasnya, ketenarannya baru datang saat Van Gogh sudah tiada mengenang ulang tahun Vincent van Gogh pada 30 Maret. Inilah beberapa fakta menyedihkan mengenai kehidupan Vincent van Gogh. Yang pertama, memotong kupingnya telinga sendiri. Pada 1888, Vincent van Gogh bertolak ke Arles, mendirikan sebuah koloni pelukis bernama Rumah Kuning. Singkat cerita, setelah dibujuk berkali-kali, seorang rekan pelukis kenalannya, Van Gogh, Paul Gauguin, akhirnya setuju untuk pindah ke Rumah Kuning bersama Van Gogh. Seharusnya mereka bisa bekerja sama, bukan? Dan ternyata tidak. Gauguin yang congkak bertubrukan dengan Van Gogh yang sensitif. Selain itu, masalah finansial dikarenakan kebiasaan hidup hedonistik membuat hubungannya keduanya semakin renggang. Namun, karena kekaguman terhadap Gauguin, Van Gogh amat takut saat melihat sang rekan bermaksud meninggalkan dan Rumah Kuningnya. Konon, setelah bertengkar dengan Gauguin pada 1889, Van Gogh mendengar suara aneh. Tak tahan mendengar, ia lalu mengiris kuping telinga hingga putus. Van Gogh kemudian mengirimkan telinga tersebut ke rumah brodil langganannya dan Gauguin. Saat polisi sampai ke Rumah Kuning, mereka menemukan Van Gogh dalam keadaan pingsan dan bersimbah darah. Meski kembali ke Rumah Kuning pada Januari 1889, Van Gogh bolak-balik ke rumah sakit karena masalah kejiwaannya. Setelah Rumah Kuning ditutup, sang Le Fauroux atau orang gila berambut merah pergi dari Arles dan berdiam di sebuah rumah sakit jiwa di Saint-Rémy, Provence pada Mei 1889. Kedua, lukisan The Starry Night. Jadi, setelah memotong kupingnya sendiri dan mengalami halusinasi serta berbagai masalah psikologis, Van Gogh bertolak dari Arles untuk dirawat rumah sakit jiwa Saint-Paul-de-Maillol di Saint-Rémy, Provence pada Mei 1889. Meski ditempatkan di ruang dengan jendela berjeruji besi, Vincent van Gogh tetap berkreasi. Dari berbagai lukisannya di sini, The Starry Night menjadi yang paling terkenal. Dilukis pada Juni 1889 di siang hari. Van Gogh mengandalkan memorinya untuk melukis pemandangan langit malam berbintang. The Starry Night memicu berbagai studi. Goresan putaran angin yang khas dari lukisan Van Gogh saat mendekam rumah sakit jiwa ditafsirkan sebagai simbol alam semesta yang tak terhingga-hingga halusinasinya mental Van Gogh. Sejak 1941, The Starry Night tersimpan di Museum Modern Art di New York City, Amerika Serikat. 3. Selain pelukis, Van Gogh sempat menjadi misionaris. Sebelum menjadi pelukis, ternyata Vincent van Gogh sempat mengikuti jejak ayahnya yang adalah seorang pendeta. Pada 1879, Van Gogh menjadi misionaris di Petit Wasmes, kampung pertambangan kumuh di Borinage, Belgia. Seorang pribadi yang kritis, Van Gogh ingin menolong jemaat yang kaum miskin. Jadi, Van Gogh tukar nasib dengan mengizinkan seorang tunawisma tinggal di kediamannya yang sangat hangat, sementara ia tinggal di gubuk dan tidur di jerami. Meskipun terdengar mulia, petinggi gereja mengecam tindakan Van Gogh karena menurunkan harga diri pendeta. Bahkan ayahnya pun ingin mengirim Van Gogh ke rumah sakit jiwa. Namun, inilah titik balik Van Gogh ke dunia seni. Saat kembali ke Borinage, ia terkesima dengan pemandangan dan suasananya, lalu mulai melukis kembali.
Theo mendukung semangat artistik Van Gogh ini sehingga ia belajar ke Brussels untuk berguru pada pelukis Belanda Willem Raffles sebelum akhirnya mendaftar ke sekolah seninya. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going